Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ceramah Ning Umelela di salah satu stasiun TV nasional yang sekarang banyak dikomentari oleh para santri dan para ustadz tentang ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ceramah Ning Umelela di salah satu stasiun TV nasional yang sekarang sedang banyak dikomentari oleh para santri bahkan para ustadz. Tentang ceramahnya beliau mengatakan waktu mengqadha sholat haram dilakukan di 5 waktu yang haram melaksanakan sholat. Jadi kita akan bahas itu apakah memang seperti itu, dan saya rangkum dalam kitab Kasifatus Sajah, sarah dari kitab Safinatun Najah. Ada bab yang mengatakan sholat yang diharamkan melakukan di 5 waktu atau 5 waktu yang haram dilaksanakan sholat. Tetapi tidak semua sholat haram dilaksanakan di 5 waktu tersebut. Nah, kalau yang haram dilakukan maka sholatnya tidak sah dan juga haram melaksanakan sholat tersebut. Tapi pertanyaannya atau masalahnya ini tidak semua sholat haram dilakukan di 5 waktu itu. Yang haram dilakukan dulu ya. Yang haram dilakukan, sholat yang haram dilakukan di 5 waktu tersebut adalah sholat yang tidak punya sebab atau punya sebab tapi sebabnya di akhir, maka haram melaksanakannya dan sholatnya tidak sah. Tetapi jika sholatnya itu punya sebab yang mendahului atau sebab yang membersamai, maka sholatnya sah dan boleh. Ya, kalau sholatnya punya sebab yang mendahului atau sebab yang membersamai, maka sholatnya sah dan tidak haram atau boleh. Ya, sekarang kita bahas sholat yang punya sebab mendahului. Ini contohnya seperti sholat faitah atau sholat kodok ya, baik kodok sholat sunnah atau kodok sholat fardu. Dalam kitab Kasifah ini tidak haram melaksanakan sholat kodok, baik kodok sholat sunnah atau kodok sholat fardu pada 5 waktu yang ini. Tidak haram, boleh dan sah ya. Yang kedua sholat manduro, sholat nadar, sholat yang diulang, terus sholat jenazah. Ini termasuk sholat-sholat yang mempunyai sebab terdahulu atau sebab yang mendahului, dan melaksanakan sholat-sholat ini di 5 waktu itu tidak haram, dia sah dan boleh dilaksanakan di 5 waktu tersebut. Lalu yang kedua ada sholat yang punya sebab yang membersamai ya, membersamai maksudnya sebabnya dengan takbirnya itu bersama-sama, seperti sholat istisqa dan sholat gerhana ya. Sholat istiqo dan sholat gerhana ini termasuk sholat yang punya sebab yang membersamai, maka melaksanakan sholat istisqo dan sholat gerhana boleh dilaksanakan di 5 waktu ini ya. Walaupun ini waktu yang haram dilaksanakan sholat, tapi sholat-sholat yang tidak punya sebab yang terdahulu dan juga tidak punya sebab yang membersamai. Kalau punya sebab yang terdahulu atau membersamai, maka boleh sholat di 5 waktu ini. 5 waktu sholat itu apa saja? Yang pertama ketika terbitnya matahari sampai naik sekira 1 tombak ya, terbit sampai sekira 1 tombak. Yang kedua ketika istiwa matahari di tengah-tengah kecuali di hari Jumat. Yang kalau hari Jumat istiwa tidak masalah sholat ya, tapi selain hari Jumat ketika sholat yang tidak punya sebab atau sebabnya akhir, maka haram ya dan tidak sah ketika istiwa. Istiwa itu matahari di barat. Sampai kapan haramnya? Sampai tergelincirnya matahari atau sudah masuk waktu zuhur. Terus yang ketiga indal isfiror, ketika matahari mulai menguning sampai terbenam matahari. Yang keempat setelah sholat subuh. Yang kelima setelah sholat asar. Nah ini yang ketiga ini adalah keharaman disebabkan oleh waktunya. Yang empat kelima keharaman disebabkan karena setelah sholat ya, setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Nah itu 5 waktu yang kita haram melaksanakan sholat, tapi sholat yang tidak punya sebab atau punya sebab yang akhir. Tetapi kalau
kita sholatnya di 5 waktu ini punya sebab yang mendahului atau sebab yang bersami, maka tidak haram dan hukumnya boleh dan juga sah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa mencerahkan dan bijaklah dalam menanggapi suatu pendapat. Tetapi ada yang unik ya, ada satu ustadz yang membela ning umelela, tetapi haram melaksanakan sholat qadha di 5 waktu ini itu tidak, itu memang haram, juga termasuk haram. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi itu bagus untuk membela. Mungkin saja yang dimaksud ning umelela adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Kita jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.